Pemiliknya berliburan sebuah rumah di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat disatroni komplotan pencuri. Uang dan perhiasan senilai ratusan juta rupiah raib dibawa para pelaku. Bayangkan Anda lagi tidur di rumah Anda sendiri dengan nyaman, merasakan aman, tapi ternyata ada yang ngintip dari ventilasi. Bukanlah maling biasa. Ini maling yang siap untuk ngebongkar, mengancam, bahkan kalau perlu melukai Anda dan keluarga. Dan gue di sini, gue pernah menjadi bagian dari kegelapan itu, dan gue nggak pernah bangga akan hal itu. Dan gue juga bukan pahlawan. Gue hanya mantan kriminal yang sekarang di sini untuk ngebongkar semuanya, biar lo nggak jadi korban selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Baron, dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi itu. Dan kali ini gue kembali bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun glorifikasi kejahatan, namun buat bantu masyarakat, buat bantu kalian semua biar nggak jadi korban dari tindakan kriminal yang meresahkan belakangan ini. Dan kali ini gue khusus mau bahas masalah pencurian menggunakan pemberatan. So, gue minta lo simak sampai habis. Jangan sampai lo jadi korban karena ketidakpahaman lo. Oke, seperti gue bilang tadi, gue mantan kriminal dan gue mantan pelaku pencurian rumah juga. Gue pernah masuk ke rumah orang pas mereka lagi tidur, diam-diam, tapi deg-degannya kayak nunggu hukuman mati. Sedikit bunyi aja bisa ngebangunin dan ngerubah semuanya. Tapi waktu ketahuan, salah satu dari kita langsung ngancem, pakai linggis, pakai palu. Lo kira kita punya belas kasihan? Gak sama sekali. Dan gue masih ingat sampai hari ini teriakan ibu itu. Dia ngelindungin anaknya sambil gemeteran, tapi kita tetap sikat emas di lehernya. Kita kabur, tapi suara jeritanya gak pernah kabur dari kepala gue sampai hari ini. Itu yang terus ngikutin gue sampai hari ini. Dan gue sekarang mau kalian tahu satu hal, pencurian dengan pemberatan itu beda level. Ini bukanlah maling biasa. Ini operasi gelap yang udah dipikirin matang-matang. Biasanya dilakukan rame-rame dan targetnya rumah-rumah yang udah dipantau selama berhari-hari. Dan sekarang gue bongkar modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pencurian dengan pemberatan. Yang pertama pastinya mereka observasi dulu, pura-pura jadi tukang, kurir, pengamen, ataupun gojek. Lihat pola rumah, masuk jam berapa, keluar jam berapa, ada berapa mobil di dalam, ada berapa kehidupan di dalam, CCTV-nya aktif ataupun tidak. Dan mereka biasanya eksekusi antara jam 2 sampai dengan jam 4 pagi, pas manusia paling lelap untuk tertidur. Masuk melalui ventilasi, atap, ataupun celah jendela belakang, dengan satu pelaku jaga di luar, 2-3 orang eksekusi di dalam. Kalau ketahuan, langsung intimidasi, minimal ancam pakai alat, maksimal ikat korban. Dan kalau korban melawan, nyawa jadi taruhannya. Gue tahu karena dulu gue yang ngelakuin itu semuanya. Namun kalian gak usah khawatir. Sekarang gue berikan tips yang bener-bener bermanfaat, yang gak standar. Karena banyak orang yang mikir pasang alarm, kamera CCTV, tetap kena. Karena pelaku bukan cuma takut teknologi,
pelaku itu takut ketidakpastian. Dan ini 7 cara real yang bisa bikin maling mikir 2 kali sebelum masuk ke rumah lo. Yang pertama yang bisa lo lakukan adalah pasang CCTV asli di tempat yang bener-bener banyak barang berharganya. Dan lo bisa pasang banyak CCTV palsu di titik yang kelihatan dari luar. Kenapa gue bilang CCTV palsu? Itu bikin pelaku bingung. Mereka takut gerak karena nggak tahu mana kamera yang asli, dan bikin mereka parno karena banyak kamera di tempat tersebut. Dan yang kedua, lampu sensor gerak di area samping dan belakang rumah. Maling itu paling benci tiba-tiba ada cahaya. Ini bikin panik, gagal fokus, banyak yang akhirnya batal operasi gara-gara hal ini. Dan yang ketiga yang bisa lo lakukan adalah bikin bunyi alarm tipuan dari pintu garasi ataupun pagar setiap dibuka. Pasang seng ataupun botol plastik kalau emang lo gak punya uang di pintu. Kedengerannya receh, tapi lo harus tahu suara keras dan mengganggu itu bikin mereka panik dan bisa-bisa batalkan operasinya karena risiko terlalu tinggi. Dan yang keempat, jangan pernah upload story real time kalau lagi pergi dan keluar lama dari rumah. Karena seperti gue bilang di awal tadi, para pelaku pencurian tidak hanya observasi melalui offline ataupun memantau secara langsung, tapi mereka juga memantau secara online ataupun melalui sosial media. Jadi kalau emang rumah lo kosong dalam waktu yang lama, maling juga bisa scroll di Instagram lo. Dan yang kelima, tutup tirai bahkan juga di siang hari, karena maling suka ngintip lewat jendela buat lihat isi rumah. Tirai bikin pelaku buta, dia nggak bisa pastiin apa rumah itu kosong ataupun tidaknya. Dan yang keenam, kenalin tetangga kiri dan kanan lo. Bangun sistem pantauan sosial. Dulu gue paling males bobol rumah yang punya tetangga itu aktif. Tiap gerakan kita dipantau, serasa diawasin terus. Jadi lo tetap harus bersosialisasi dengan orang-orang terdekat lo. Dan yang ketujuh, tanam satu alat kejut seperti electric door handle ataupun fake stand di satu titik masuk. Benda kejutan kecil bisa bikin pelaku mundur sekali tersentuh dan bikin refleks, bisa bikin batal total melakukan operasi tersebut. Semua tips ini kecil, tapi buat pelaku ini masalah besar. Karena satu hal yang terpenting adalah ditakuti maling itu takut gagal dan ketangkep ketahuan. Itu semuanya bikin mereka parno dan gak jadikan rumah lo sebagai targetnya. Dan terakhir, intinya seperti gue bilang tadi, gue gak pernah bangga ngelakuin itu semuanya. Tapi sekarang suara jeritan korban yang dulu gue abaikan, itu yang bikin gue berdiri depan kamera ini dan bangun channel ini sekarang. Gue gak bisa ubah masa lalu, tapi gue bisa pastiin masa depan orang lain gak dihancurin kayak yang gue lakukan dulu. Ini bukan video konten, ini peringatan dan sebagai bentuk penebusan dosa masa lalu gue. Sekali lagi, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo boleh like, komen, dan share ke orang-orang terdekat lo, biar orang-orang terdekat lo gak jadi korban karena ketidaktahuan. Dan lo bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan pentingnya waspada tindakan kriminal. Sekali lagi, nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya.
See you, bye-bye.